Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan di Minggu Okuli yang akan kita dengarkan saat ini tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Namun terlebih dahulu kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah melampaui segala akal pikiran manusia dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Keluaran 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan Keluaran pasal 19, setelah 3 bulan keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel tiba di padang gurun Sinai. Mereka pun tinggal sesaat serta berkemah di depan gunung itu. Saat Musa menuju puncak gunung Sinai, ia didampingi oleh Yosua. Namun di tengah perjalanan, Musa mengatakan kepada Yosua agar ia tinggal di tengah perjalanan ini, agar hanya Musa yang menjumpai Allah di puncak gunung itu. Musa di gunung Sinai 40 hari dan 40 malam. Gunung Sinai juga disebut Gunung Horeb, tempat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Di gunung ini Tuhan membuat perjanjian dengan 12 suku bangsa Israel melalui Musa, di mana Tuhan menuliskan 10 perintah Allah dengan jarinya sendiri pada 2 loh batu yang disaksikan oleh Musa sendiri. Lalu Tuhan Allah menyuruh Musa turun dari gunung Sinai, karena umat Israel yang berada di kaki gunung Sinai sedang merusak diri mereka dengan menyembah patung emas. Mereka bersorak-sorai menyembah patung emas. Mereka tidak sadar dan tidak mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, ia melihat bangsa itu telah melakukan kekejian bagi Tuhan. Musa pun marah terhadap bangsa itu, serta menghancurkan 2 loh batu itu di hadapan mereka, serta menghancurkan patung emas itu. Seketika itu
Musa berkata kepada bangsa itu, "Siapa di pihak Tuhan, maka datanglah padaku." Maka menyesallah mereka dan bertobat. Dan dengan kuasa Tuhan menggantikan 2 loh batu yang baru lewat Musa, agar mereka sungguh-sungguh tekun melakukan hukum yang disampaikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adapun tujuan dari pemberian 10 firman Tuhan ini, setidaknya saya merangkumnya ada 4. Yang pertama, sebagai ukuran standar moral atau yang disebut kebenaran untuk bangsa Israel yang pada waktu itu akan memasuki tanah Kanaan dengan penduduk aslinya yang memuja Allah lain. Yang kedua, sebagai perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel dan menjadikan Israel sebagai umatnya. Ketiga, sebagai standar pengendali kejahatan dalam kehidupan manusia yang semakin merajalela setelah jatuh ke dalam dosa. Yang keempat atau yang terakhir, sebagai cermin untuk mengungkapkan dosa yang telah dilakukan manusia kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat yang pertama, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku," dan seterusnya. Kata "jangan" dalam bahasa Ibrani yang disebut lo memberikan penekanan larangan, yang berarti Allah dengan mutlak tidak mengizinkan Israel melakukan penyembahan kepada Allah lain, dan dengan sepenuh hatinya ia berharap agar umatnya tidak melakukannya. Ungkapan "di hadapanku" merupakan ekspresi keteguhan Allah bahwa Dia adalah Allah Israel yang esa, bahwa hanya Dialah satu-satunya Allah yang ada di dalam dunia. Kita tidak boleh mempertaruhkan atau mempertuhankan Allah bersama-sama dengan Mammon atau Baal atau berbagai bentuk berhala lainnya. Contoh, pemujaan langit, pemujaan kepada bulan, pemujaan kepada bintang, atau tempat-tempat keramat lainnya. Allah tidak mengizinkan kita mendua hati seperti yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 8. Apabila kita terikat kepada Allah, maka akan terbebas dari belenggu dosa, kedagingan, dan keduniawian. Hukum Taurat yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan seterusnya. Kesan yang terkandung pada hukum Taurat yang kedua ini, yaitu cara kita untuk berbakti kepada Allah, yakni menuruti kehendak Allah sendiri dan tidak dengan cara yang salah, seperti membuat dan menyembah patung atau gambar Allah yang esa. Dari hal ini juga termaktum suatu larangan mematungkan Tuhan dalam bentuk apapun, baik yang ada di langit dan juga di dalam air. Dengan kata lain, seruan hukum Taurat yang kedua ini untuk memberikan penyembahan yang murni hanya kepada Allah, bukan kepada jenis makhluk atau benda lainnya. Karena Allah adalah roh, maka penyembahan kepadanya harus di dalam roh dan kebenaran, yang tertulis dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Hal ini juga kita dilarang untuk menyembah, berdoa, serta memberikan korban kepada patung yang diciptakannya sendiri atau yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Jelas sekali bahwa dalam Mazmur 97 ayat
ke-7 dituliskan bahwa Allah mempermalukan orang yang beribadah kepada patung, karena patung merupakan benda mati ciptaan manusia yang menggambarkan pemahaman mereka tentang Allah. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, dan seterusnya. Menyebut nama Allah dengan sembarangan berarti mempergunakan nama tersebut dengan maksud sembrono, menghina, atau tidak tulus. Karena nama mewakili keberadaan dari pribadi yang memilikinya, maka siapapun akan merasa direndahkan, dihina apabila namanya dipergunakan dengan tidak hormat. Dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal yang harus dihindari dalam penyalahgunaan nama Tuhan agar tidak terperangkap dalam kebiasaan mendatangkan dosa, seperti mengucapkan sumpah palsu dalam nama Tuhan, menghujat atau menyalahkan nama Tuhan dengan ilmu sihir atau tenung, dan lain sebagainya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, dan seterusnya. Kata ingatlah dalam bahasa Ibraninya disebut zakor. Begitu banyak kesempatan untuk bekerja yang diberikan Allah kepada manusia, yakni 6 hari. Tetapi pada hari ke-7 merupakan hari untuk istirahat atau yang disebut berhenti. Dalam tradisi Yahudi, hari Sabat adalah peringatan kepada karya Allah dalam ciptaan dan sebagai hari ibadah kepada Dia yang telah menjadikan seisi bumi ini, serta sebagai hari istirahat bagi manusia dan segala makhluk. Hari Sabat adalah hari perhentian Allah setelah Ia ciptakan semuanya. Lebih tegasnya lagi, hari Sabat memiliki makna bahwa Tuhan melindungi kemanusiaan agar tidak menjadi budak dari pekerjaan, namun tetap memelihara keseimbangan antara keduanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi refleksi dalam rema kehidupan kita, ke-10 firman Tuhan ataupun dalam minggu ini, minggu okuli ini, hanya 4 hukum Taurat yang kita bahas, merupakan dasar hidup atau bisa kita sebut sebuah etika kita, di mana masih berlaku hingga saat ini. Salah satu contoh sebelumnya juga bahwa bangsa Israel juga melakukan penyembahan patung atau yang disebut berhala. Artinya apa? Artinya bahwa sampai saat ini pola dan cara yang sama masih ada hingga generasi sekarang. Belum ada perubahan. Oleh karena kita sangat memerlukan pedoman yang masih lama atau yang disebut masih sama, yaitu firman kedua, agar supaya kita punya arah yang benar, yakni menyembah Allah yang benar juga. Pada saat kita atau sebagai manusia melaksanakan firman Tuhan atau hukum Taurat, berarti kita sedang memelihara ikatan perjanjian atau persekutuan dengan satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah yang menciptakan semua isi bumi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hubungan manusia dengan Allah dengan baik merupakan cerminan kasih kita kepada Allah, sebagai topik minggu yang mengatakan kasih kita kepada Allah. Hukum Taurat diperbuat Allah terhadap bangsa Israel dan kepada kita saat ini, guna menjaga agar kemerosotan moral kita tidak terjadi lagi, karena ini merupakan poros kehidupan yang sulit dikendalikan. Setidaknya hukum Taurat itu merupakan aturan atau norma hidup yang harus ditekuni dengan baik dan benar oleh manusia. Yang jelas dan pasti, karakter moral Allah tidak pernah berubah.
maka kewajiban-kewajiban moral seperti kekudusan, keadilan, kasih, sifat yang sebenarnya, dan belas kasihan Allah yang berasal dari naturnya atau alaminya itu bersifat mutlak dari Dia, yang artinya bahwa selalu mengikat, yakni kasih Allah kepada kita serta kasih kita terhadap Dia. Untuk itu saudaraku, mari kita tekuni, mari kita ciptakan, mari kita jalankan sebagai norma atau sebagai hukum yang diberikan Tuhan kepada kita lewat firman Tuhan Minggu Okuli ini, agar kita benar-benar menunjukkan kasih kepada Allah dan kita boleh memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Sedemikian jauh firman Tuhan, kiranya firman-Nya boleh kita tekuni di dalam kehidupan sehari-hari. Amin, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman kebenaran-Mu yang boleh sampai untuk saat ini, yang kami telah perdengarkan, agar kami memahami bahwa hukum-Mu adalah kebenaran bagi kami, bahwa hukum Taurat-Mu adalah norma untuk kehidupan kami sehari-hari, karena kami adalah manusia yang dehidrasi moral ataupun haus atas kebenaran yang kami lakukan di setiap kehidupan kami. Untuk itu terima kasih ya Bapa buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan, agar kami benar-benar menunjukkan kasih hanya kepadamu, agar kami tidak melakukan seperti yang tidak Engkau inginkan, benar-benar fokus untuk boleh menyembah Allah yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, berkatilah semua yang boleh mendengarkan acara ini, agar kami betul-betul juga memahami dan melakukan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.